Seratus untai energi pembantaian menutupi langit, terbelah menjadi dua dan berubah menjadi 200.000 helai energi pembantaian. Namun itu belum berakhir, 200.000 helai terbelah lagi, dan terbelah lagi sebelum akhirnya terpecah menjadi 1 juta helai energi pembantaian. 1 juta energi pembantaian ini masih bisa dibelah lagi, tapi Wang Lin baru mencapai sedikit penyelesaian dalam mantra pembantaian surgawi, dan 1 juta adalah batasnya. Inilah alasan mengapa dia tidak ikut dalam pertempuran dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memelihara energi pembantaian. Hancurkan, kata Wang Lin mengulurkan tangannya dan menunjuk ke penghalang energi spiritual iblis. Segera 1 juta energi pembantaian melesat turun dari langit dan menghantam penghalang energi iblis hingga menyebabkan ledakan keras. Tak lama kemudian, retakan muncul dan menyebar dari penghalang sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, 1 juta energi pembantaian segera menyerbu masuk ke kota, menyebabkan seluruh kota diselimuti kabut hitam. Setelah penghalang iblis dihancurkan, Wang Lin melangkah masuk. Badai energi spiritual iblis meletus dari lembah iblis dan berubah menjadi awan ungu di langit sebelum akhirnya berubah menjadi bayangan iblis bertanduk dua, matanya dengan kejam menatap Wang Lin di bawah. Kultivator rendahan, kau berani menghancurkan penghalang iblisku? Meskipun kau dilindungi iblis kuno Bai Lu, kau pasti mati, kata iblis kuno Ban Li dengan sinis, lalu melambaikan tangannya, dan langit tiba-tiba berubah merah ketika cahaya api merah muncul dan menutupi langit. Suara ledakan bergema di sekitarnya, dan sejumlah besar udara panas keluar dari tanah. Udara panas itu dengan cepat berubah menjadi ratusan sosok ilusi iblis kecil yang muncul di sekitar iblis kuno Ban Li. Kilatan dingin melonjak ke mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan 1 juta energi pembantaian memasuki tubuhnya. Di saat yang sama simbol segel kehidupan muncul di dahinya, dan 1 juta segel kehidupan dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan baju zirah hitam melayang keluar dan melilit tubuhnya sebelum berubah menjadi baju zirah hitam yang memancarkan aura iblis menyelubungi tubuhnya. Kekejaman melonjak di mata iblis kuno Ban Li saat melihat itu. Ia meraung ganas sambil menunjuk ke arah Wang Lin. Segera banyak sosok-sosok ilusi iblis menyerbu ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin sama sekali tidak menghiraukan sekelompok sosok iblis kecil itu menghantam tubuhnya. Iblis kecil itu langsung diblokir oleh energi iblis dari baju zirah hitam. Selain itu, ia juga memiliki 1 juta segel kehidupan dan mengabaikan serangan-serangan itu. Wang Lin melangkah bagaikan kilat saat ia menyerbu ke arah iblis kuno raksasa yang terbentuk oleh awan ungu di langit. Iblis kuno Ban Li mencibir dan mendengus dingin saat melihat baju jirah hitam di tubuh Wang Lin. Baju jirah iblis hitam? Tapi kau bukan iblis, jadi itu sia-sia saja, kata Ban Li membuka mulutnya dan meraung. Segera suara ledakan sonik menerjang ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, segel di tangannya berubah dan berkata, transformasi iblis. Segera untaian energi iblis yang pekat dari baju zirah iblis memasuki tubuhnya. Wang Lin melambaikan tangannya dan energi iblis itu berputar di tubuhnya sebelum berubah menjadi pusaran energi iblis tornado yang melesat ke arah suara ledakan sonik dan menembusnya, sementara pusaran iblis tornado terus menerjang ke arah Ban Li. Namun Ban Li hanya membuka mulutnya dan melahap pusaran tornado itu dan menjilat bibirnya. Lumayan, energi iblis ini cukup murni juga, kata Ban Li mencibir. Saat ini, Wang Lin berada 1000 kaki dari iblis kuno, dan dengan satu langkah ia mendekat 100 kaki lagi. Ban Li menatap Wang Lin dengan tajam. Dia mengepalkan tinjunya, dan melepaskan semburan energi iblis dari tubuhnya yang menyebar, dan dengan cepat menyelimuti tempat sekitarnya. Tekanan yang kuat tiba-tiba muncul dan menyapu ke arah Wang Lin. Tekanan kuat yang tiba-tiba menyapu menyebabkan energi iblis di sekitar Wang Lin menghilang. Segel di tangan Wang Lin berubah dan berkata dengan tenang, transformasi Dao. Segera sungai dunia bawah muncul dan membentuk jalan di bawah kakinya. Sungai dunia bawah melilit tubuh Wang Lin dan kekuatan reinkarnasi menyelimuti tempat itu. Ban Li mendengus dingin, tangannya membentuk cakar dan mengayunkannya ke arah Wang Lin. Segera cahaya energi cakar iblis melesat ke arah Wang Lin dan menghantamnya, menyebabkan energi iblis dari baju zirahnya menghilang dan kembali ke tubuhnya. Namun di saat yang sama, 1 juta energi pembantaian menyala terang. Wang Lin meraung saat tinjunya menghantam cakar iblis kuno dan dihempaskan ke udara. Sementara itu, 700.000 segel kehidupan runtuh namun dengan cepat terbentuk kembali. Setelah itu, Wang Lin melangkah dan menyeberangi 100 kaki lagi. Ejekan di mata Ban Li perlahan menghilang, digantikan niat membunuh yang dingin.
Saat berhadapan dengan Wang Lin sebelumnya, ia hanya berniat mempermainkannya, namun saat ini, ketika Wang Lin mendekat, ia merasa ada yang tidak beres. Belu pasti punya niat sendiri dengan mengirim orang ini, pikir Ban Li dengan dingin. Segel di tangannya berubah sambil berkata, "Mantra iblis, pembantaian iblis." Segera gelombang energi spiritual iblis yang liar melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pusaran energi iblis, menyebabkan magma di bawah mulai mendidih, dan aliran udara panas keluar dan berkumpul akhirnya berubah menjadi tombak api besar di depannya, yang memancarkan energi spiritual iblis yang pekat. Wang Lin menyipitkan matanya saat melihat tombak api itu muncul, dia bisa merasakan bahaya dari tombak itu. Namun ia tak berhenti dan terus melangkah maju. Setelah bergerak maju 30 meter, ia menyentuh dahinya dan menunjuk ke depan sambil berkata, 1 juta energi pembantaian gabung menjadi 1. Segera sejuta segel kehidupan ditarik keluar oleh jarinya, energi kehidupan dengan cepat menyatu hingga hanya tersisa 1 helai. Pada saat ini, energi pembantaian berkumpul di ujung jarinya dan ia melangkah maju hingga berada dalam jarak 150 meter dari Ban Li. Saat Wang Lin berada dalam jarak 150 meter dari Ban Li, kilatan dingin melonjak di matanya dan segel di tangannya berubah. Segel ini diberikan padanya oleh iblis kuno Belu, dan ia akan menggunakan mantra ini setelah berada dalam jarak 150 meter dari Ban Li. Saat segel muncul di tangan kiri Wang Lin, darah di dalam tubuhnya melonjak dan Wang Lin memuntahkan banyak darah. Pada saat ini, ekspresi Ban Li berubah drastis, ia menatap kabut darah di depan Wang Lin, dengan tatapan serius dan bergumam. Darah ini mengandung aura dewa kuno. Setelah kabut darah muncul, kabut itu dengan cepat mengembun dan membentuk sosok darah. Di saat yang sama, indera spiritual yang sangat kuat turun ke atas sosok darah itu, dan membuka matanya. Pada saat ini, ekspresi para iblis kuno di 7 negeri lainnya berubah, mereka semua melihat ke arah negeri iblis api. Suara Ban Li terdengar, "Keberuntunganmu sangat bagus karena menemukan seorang kultivator dengan aura dewa kuno, darahnya memungkinkan kalian untuk menyatu dalam waktu yang lama, itu memungkinkan kalian untuk meninggalkan batasan negeri iblis langit." Suara tenang Belu keluar dari sosok darah itu, "Kita sudah terlalu lama terpisah. Jika ini terus berlanjut, kita akan segera dihancurkan satu persatu. Setelah kita menyatu, kita akan terlahir kembali sebagai iblis kuno yang baru. Sedangkan untuk 7 sisanya, aku akan melahap mereka semua satu persatu," kata Belu. Sosoknya bergerak dan menyerbu ke arah iblis Ban Li. Energi spiritual iblis yang pekat terpancar dari bayangan sosok darah itu, dan berubah menjadi api iblis yang menyelimuti tempat itu. Di luar api, tombak api terus melesat ke arah Wang Lin, energi pembantaian berkumpul di jarinya dan ia menekannya ke ujung tombak. Segera kekuatan ledakan memasuki tangan Wang Lin dari tombak, dan melahap energi pembantaian di dalam tubuhnya dengan dahsyat. Di saat yang sama, energi pembantaian memasuki tombak dan mulai menghancurkannya menyebabkan serangkaian suara ledakan keras. Ketika sejuta energi pembantaian hampir runtuh, Wang Lin menarik jarinya dan mundur beberapa kaki. Waktu ini memberikan energi pembantaian di jarinya beristirahat sejenak yang memungkinkannya untuk segera pulih. Setelah itu, jarinya terulur sekali lagi dan menghantam tombak itu. Hal ini berlanjut hingga Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki, sebelum akhirnya, kekuatan tombak itu melemah dan dihancurkan oleh energi iblis di jari Wang Lin. Setelah itu Wang Lin melesat pergi dari tempat itu, dan menuju lembah iblis guna memasuki tempat persembunyian Ban Li dan mengambil harta yang menjebak jiwa iblis Ban Li. Wang Lin bergerak sangat cepat, dan sekejap memasuki lembah iblis yang sangat sunyi. Di kedalaman lembah, berdiri sebuah patung raksasa yang dipenuhi energi spiritual iblis yang padat membubung ke langit menuju tubuh iblis kuno Ban Li untuk membantunya melawan Belu. Wang Lin melangkah tapi segera berhenti, ketika riak menyebar dari patung itu dan energi spiritual iblis yang berasal dari patung itu berhenti naik ke langit. Energi spiritual iblis itu menyatu dan membentuk avatar iblis kuno seukuran Wang Lin. Iblis kuno ini bertanduk 2 dan melayang di udara dan menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin menatap avatar iblis kuno itu. Setelah merenung sejenak, ia mundur. Meskipun iblis kuno ini hanyalah avatar, ia juga sangat kuat. Kecuali menggunakan energi pedang Ling Tianhu, ia tidak akan mampu melawannya. Suara Belo tiba-tiba muncul di benaknya. "Wang Lin, hancurkan patung itu dan bantu aku menyatu dengannya. Bukankah kau juga menginginkan pemahaman tentang warisan iblis kuno? Itu akan sangat berguna bagimu," kata Belo.
Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat mendengar suara Beilo. Ia menggerakkan salah satu energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Segera cahaya keemasan dari energi pedang itu menerangi seluruh lembah iblis. Wajah avatar iblis kuno Ban Li berubah serius saat melihat itu. Ia menggerakkan kedua tangannya dan menggambar simbol di udara, dan berbagai simbol iblis yang memancarkan energi spiritual iblis muncul di depannya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat melihat itu, dan segera mengulurkan jarinya ke arah Ban Li. Pada saat ini, seluruh lembah iblis dipenuhi dengan energi pedang, dan energi spiritual iblis runtuh di bawah energi pedang ini. Energi pedang Ling Tianhou meledak dan berubah menjadi badai yang menyapu lembah iblis. Simbol-simbol yang digambar oleh avatar iblis kuno Ban Li bersinar terang dan membentuk jaring untuk mencegah energi pedang Ling Tianhou mendekat. Namun, saat ini, Ban Li sedang menggunakan sebagian besar indera ilahinya dalam pertempuran melawan Beilo, dan avatar yang ditinggalkannya hanya setara dengan seorang Ascendan, tahap akhir. Energi pedang melesat maju sambil memancarkan cahaya keemasan, dan menghantam simbol-simbol itu hingga semua simbol itu hancur satu persatu. Energi pedang menembus simbol-simbol dan langsung menyerang ke arah avatar Ban Li menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Avatarnya berubah menjadi gumpalan energi spiritual iblis dan mengepung energi pedang Ling Tianhou. Wang Lin melangkah dan sekejap muncul di depan patung itu, dan menekankan tangan kanannya pada patung itu. Dua suara tiba-tiba terdengar. Berhenti! Di saat yang sama, satu tangan raksasa turun dari langit dan melesat ke arah Wang Lin. Di sisi lain, kabut iblis juga membentuk kepala iblis kuno yang melesat ke arah Wang Lin untuk melahapnya. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin saat tangan dan kepala itu menerjang ke arahnya. Dia menekan tangannya lebih keras, dan energi spiritual surgawi di tangannya mengalir deras ke dalam patung itu, menyebabkan serangkaian suara retakan terdengar dari patung, dan sejumlah besar energi spiritual iblis keluar melalui retakan itu. Pada saat ini, energi pedang Ling Tianhou melesat keluar dari dahi Wang Lin, dan menghantam patung itu, hingga patung itu meledak dengan keras dan roboh. Tepat saat patung itu roboh, tangan yang menyerang Wang Lin menghilang, dan suara raungan tak rela dihancurkan bergema di langit. Pada saat patung itu roboh, energi spiritual iblis yang sangat besar menyembur keluar dari sepotong tulang tangan membuat Wang Lin terkejut. Dengan cepat tangan kanannya terulur dan mencengkeram tulang tangan itu. Saat ia menyentuh tulang itu, sebuah kekuatan besar langsung memasuki tubuhnya dan menghantam jiwa asalnya. Dalam sekejap ia muncul di ruang kehampaan misterius tak berujung. Serangkaian adegan muncul di kehampaan di depannya. Semua itu adalah ingatan dari beberapa mantra yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Dari sekian banyak adegan yang muncul, ia sangat terkejut dengan pemandangan ketika ia sedang memilih mantra dari banyak sosok Tian Yunzi, dan akhirnya mendapatkan mantra surgawi pembantaian dari sosok Tian Yunzi berjubah hitam. Sesaat kemudian, Wang Lin tersadar dari keterkejutannya dan merenung. Mungkinkah itu adalah mantra yang tercipta saat seseorang mencapai puncak langkah pertama dan hendak memasuki tahap Yin Yang? Aku bisa mengalami perubahan ini lebih awal berkat pemahaman dari warisan iblis kuno, pikir Wang Lin, lalu menghilang dari tempat. Sementara itu, iblis kuno Beilo berhasil melahap iblis kuno Ban Li dan menyatu dengannya. Hal ini menyebabkan kekuatannya melonjak drastis sehingga ia tidak lagi membutuhkan darah Wang Lin untuk pergi sendiri. Sementara itu, Wang Lin duduk bersila di Danau Naga Negeri Iblis Langit dan beberapa bulan berlalu. Pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, ada kilatan cahaya keemasan di matanya, bayangan dirinya menyatu dengan sosok Tian Yunzi berjubah memenuhi kepalanya, kata-kata sosok itu masih terngiang di benaknya. Selain kamu, aku hanya memberikan warisan itu pada dua kultivator lainnya, keduanya mampu merasakan perubahan yang akan terjadi di alam berikutnya, dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka masing-masing. Khususnya, kultivator kedua memiliki bakat tertinggi yang pernah kulihat. Dia berhasil menciptakan mantranya sendiri. Bakat anak itu tidak lebih lemah dari bakat klan iblis kuno milikku. Wang Lin bertanya dengan tenang, siapa dia? Namanya Sun Yun. Sun Yun, gumam Wang Lin membuka matanya. Saat Wang Lin bergumam, hembusan angin muncul di dalam danau naga dan membentuk pusaran, sebelum menghilang dan menampakkan seorang pemuda berwajah iblis. Matanya yang hijau memancarkan cahaya iblis yang kuat. Ia menatap Wang Lin dan berkata, aku tidak akan melupakan janjiku padamu, kata Beilo tersenyum tipis. Ia melambaikan tangannya, dan titik-titik cahaya muncul dan bergabung membentuk sebuah gambar jurang raksasa. Dari atas, jurang itu tampak seperti retakan raksasa di tanah, dan gumpalan kabut hitam menyembur keluar.
Itu adalah jurang Abyss, aura temanmu Zoe, ada di sana, hanya ada 6 pintu masuk, pergilah ke pintu yang ada di negeri iblis air, itu yang paling dekat dengan temanmu, kata Beilo. Wang Lin menatap gambar jurang raksasa itu dan bertanya, apa sebenarnya jurang Abyss ini? Beilo sedikit mengernyit dan menjawab, ada tempat-tempat tertentu di luar angkasa, di mana ruang itu telah runtuh berkali-kali, sebuah terowongan mengarah ke bentuk-bentuk yang tidak diketahui di tempat ini. Karena ruang di sana selalu runtuh. Ada daya hisap yang tak terbayangkan di dalam terowongan itu. Jurang Abyss adalah tempat semacam ini, hanya ada satu jalan keluar, dan itu ada di negeri iblis api, kata Beilo melambaikan tangannya, dan gambar itu menghilang ke dahi Wang Lin. Dengan itu kamu bisa pergi ke sana dengan meminjam penglihatanku, dan melihat segala sesuatu di jurang Abyss. Ini bisa dianggap sebagai hadiah dariku, karena telah menyelesaikan perjanjian kita, kata Beilo. Wang Lin mengangguk dan menangkupkan tangannya, lalu menghilang dari tempat itu. Beilo menatap ke arah Wang Lin menghilang, matanya memancarkan cahaya iblis. Aku hanya butuh 100 tahun untuk sepenuhnya menyerap 7 iblis kuno lainnya. Saat itu terjadi, aku akan terlahir kembali. Iblis kuno Tajia, saat itu kau berhasil mencuri hadiah setelah pertempuran, aku ingin melihat seberapa banyak kau telah pulih dalam 100 tahun. Juga Wang Lin ini, dia memiliki aura dewa kuno dalam jiwanya yang sangat murni, itu adalah obat mujarab yang ampuh untuk iblis kuno dan klan iblis kunoku. Namun, semakin murni aura ini, semakin aku tidak berani melahapnya, dewa kuno itu mungkin dia bintang 9, bahkan jika aku bekerja sama dengan iblis kuno lainnya, akan terlalu mudah bagi dewa kuno itu untuk membunuhku. Kalau aku dan iblis kuno Tajia bisa hidup sampai sekarang, maka dewa kuno pun bisa. Jika aku melahapnya, itu akan menjadi masalah di masa depan. Namun jika aku bisa menahan godaan ini, aku tidak tahu apakah iblis kuno Tajia juga bisa menahannya, pikir Beilo. Pada saat ini, di kedalaman jurang Abyss, nampak kabut hitam yang luas, ada beberapa orang yang duduk bersila di tanah luas selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang wajahnya dingin, untaian energi kematian yang tebal berputar di luar tubuhnya saat ia memegang kepala tengkorak di tangan kanannya, dan terus-menerus mengelusnya, wajahnya begitu gelap dan muram. Ada 4 orang yang duduk bersila di sampingnya, ada pedang besar di punggung mereka, ekspresi mereka juga sama muramnya. Tepat pada saat ini, kabut hitam di depan mereka tiba-tiba bergerak dan seorang pria melesat keluar. Wajahnya muram saat berkata pada orang tua serakah, Senior Grid, binatang buas di dalam kabut tidak berpencar. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Grid mendengus dingin dan berkata, akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya angkasa, dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Wajar jika binatang buas yang kuat muncul di sini. Senior Grid, jumlah binatang buas ini terlalu banyak dan sangat ganas. Biasanya, binatang buas seperti ini sangat terkenal, tapi saya tidak ingat binatang apa itu, kata Chen Long, murid kepala senior. Orang ini adalah murid kesayangan Ling Tianhou, dan sangat licik, ia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik, sehingga Grid harus mengamatinya beberapa kali. Di permukaan, orang ini berada di tahap akhir transformasi jiwa, tapi sebenarnya, ia berada di tahap awal Ascendan. Meskipun ia tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 murid pedang, bahkan Chou Nu, yang telah mencapai tahap tengah Ascendan, sangat menghormatinya. Setelah mendengar kata Chen Long, Grid merenung sejenak dan berkata, binatang-binatang ini memang sangat aneh, bahkan aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, mereka kemungkinan tersedot oleh gelombang pasang surut yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali, tampaknya mereka sudah berada di sini sangat lama, kata Grid. Pada saat ini, gelombang raungan tajam datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam, muncul satu binatang buas yang lebarnya beberapa puluh kaki dan bermulut tajam. Ia mengepakkan sayapnya, sambil memerintahkan pengepungan, matanya yang merah, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Itu adalah binatang nyamuk, namun, sekelompok binatang nyamuk ini tidak berwarna ungu keemasan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.